Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandi Purwati Putra dengan NPM terakhir 308. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Putra Membagio dengan NPM 23081010624. Perkenalkan, nama saya Yudi Aldi Setiawan dengan NPM 230810101031. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit bagian dari hasil program pengolahan data dan penyajian data kami. Di sini kami menggunakan bahasa Python untuk program kami. Yang pertama yaitu import pandas, NumPy, dan matplotlib. Di sini kami gunakan ini hanya untuk penyajian data, tidak untuk pengolahan data sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya di sini ada code untuk mengimport dataset yang telah kami siapkan dari Drive ya. Kami import ke storage di sini agar bisa dibaca oleh Google Colab. Kemudian di bawahnya adalah code untuk membaca dataset kami, kemudian membuatkan data frame baru di sini. Seperti ini ya. Kami menggunakan pandas untuk membaca dataset tersebut. Kemudian selanjutnya ke bagian pengolahan data. Yang pertama yaitu ada menghitung main. Kami menggunakan sum untuk menjumlahkan semua nilai dalam kolom yang kami inginkan. Kemudian menggunakan len untuk menghitung jumlah datanya. Selanjutnya kami menghitung main dengan membagi sum dengan count values. Kemudian kami return main value-nya. Selanjutnya kami menghitung median. Pertama kami urutkan datanya dari terkecil hingga terbesar dengan menggunakan fungsi sorted. Kemudian kami hitung lagi yang telah diurutkan, data yang telah diurutkan. Kemudian ada if else, n mod 2 sama dengan 0, itu artinya apabila 0 maka data tersebut adalah genap, jika bukan 0 maka datanya ganjil. Jika genap menggunakan rumus median untuk jumlah data genap, jika ganjil menggunakan rumus median untuk jumlah data ganjil. Kemudian kami return median values-nya. Selanjutnya ada menghitung modus. Yang pertama kami set frekuensi ke 0. Selanjutnya kami membaca seluruh data dalam kolom yang kami inginkan. Kemudian ada if else. Jika menemukan data baru, maka kami set frekuensinya ke 1. Jika menemukan data yang sama, maka frekuensinya ditambah dengan 1. Setelah membaca semuanya, kemudian kami mencari max frekuensinya, yaitu dengan fungsi max. Selanjutnya kami return mode values. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan oleh teman saya. Setelah teman saya menjelaskan beberapa fungsi di atas seperti menghitung min, median, dan modus, saya akan menjelaskan yaitu varian dan standar deviasi. Nah, di sini awalnya kita akan mendeklarasikan menghitung varian, fungsi varian, di mana min, yaitu menghitung min, kita akan ambil menghitung min untuk keperluan yaitu square diff. Nah, di mana square diff ini berisikan x min min kuadrat, di mana setiap x diambil dari dataset dari kolom tertentu. Lalu kita akan menghitung varian, di mana varian adalah jumlah dari square diff atau sigma atau summary dari square diff dibagi dan dari dataset dari kolom tertentu. Lalu kita akan mengoutputkan varian atau return varian. Selanjutnya yaitu ada fungsi standar deviasi, di mana kita akan mengambil varian. Nah, lalu kita akan menghitung standar deviasi dengan cara mengakarkan varian. Lalu kita akan mereturn atau mengoutputkan standar deviasi. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung min dari setiap kolom, di mana kolom terdapat 4 kolom. Kita akan memanggil yang pertama menghitung min, lalu kita akan ngeprint min dari data. Kita akan mengulangi cara yang sama untuk 4 kolom tersebut dan mengoutputkan seperti ini. Oke, lanjut kita menghitung median, yang dimana sama seperti min. Kita akan mengambil kolom, lalu kita akan menghitung median, lalu kita akan mengoutputkan median tersebut dan melakukannya sama seperti yang di atas, lalu akan mengoutputkan seperti ini. Oke, yang ketiga modus sama seperti yang di atas. Kita akan awalnya kita mengambil kolom, lalu kita akan memanggil fungsi modus, lalu kita akan mengoutputkan modus sama, lalu mengoutputkan seperti ini.
Yang selanjutnya yaitu varian. Kita akan mengambil kolom, lalu kita akan memanggil fungsi varian, lalu kita akan mengoutputkan varian. Outputnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu standar deviasi sama, yaitu kita akan mengambil kolom, lalu kita akan memanggil fungsinya. Nah, lalu kita akan mengprint atau mengoutputkan standar deviasi dari setiap kolom. Outputnya akan seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini yaitu output dari hasil normalisasi data ya. Yang pertama kami mengisi nama kolom yang kami ingin outputkan. Kemudian kami memanggil fungsi normalisasi data dengan nama data underscore normal. Kemudian kami print ya di sini. Kemudian di bawahnya sama dengan nama kolom yang berbeda. Dan ini adalah hasil untuk normalisasi data seperti ini. Ini untuk work hours per week. Kemudian ini untuk project handle. Kemudian ada overtime hours. Kemudian ada training hours. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Jadi yang pertama kita lakukan sebelum penyajian data, kita harus mengelompokkan data terlebih dahulu. Yang pertama kita di sini membuat data frame baru, di mana df sama dengan pd data frame yang berisi data yang isinya data normal atau data yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita menentukan batas-batas kelompok, di mana batas kelompok sama dengan np linspace dari 0 sampai 1 dan jumlah kelompok plus 1. Fungsinya yaitu untuk mencakup batas atas dan batas bawah dari data-datanya. Kemudian setelah menentukan batas kelompok, kita mengelompokkan data dan menghitung frekuensinya. Di sini kita menggunakan rumus pdcat dengan df data dan bins batas kelompok. Batas kelompok yang sudah tadi kita buat. Kemudian label sama dengan false dan include lowest sama dengan true. Fungsinya yaitu untuk menempatkan data terkecil di bagian paling depan. Selanjutnya frekuensi. Untuk frekuensi kita menggunakan df kelompok yang ini dengan rumus yang tadi sudah kita cantumkan .valueConst .short index. Baik, setelah kita mengelompokkan data dan menghitung frekuensinya, selanjutnya kita bisa menghitung frekuensi kumulatif dengan rumus yang kurang dari itu frekuensi .kumulatif sum, karena dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari, kita menggunakan logika kebalikan, yaitu frekuensi min 1 kumulatif sum min 1. Jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Baik, setelah itu kita bisa menghitung frekuensi relatif dengan rumus total data point sama dengan len data normal. Kita menjumlahkan seluruh data normalnya. Kemudian kita masukkan ke dalam frekuensi relatif sama dengan frekuensi per total data points, data yang tadi ini, yang len data normal dikalikan dengan 100. Fungsinya yaitu agar outputnya nanti berbentuk presentase. Baik, selanjutnya setelah menghitung frekuensi relatif, kita bisa menghitung frekuensi relatif kumulatif dengan rumus frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari per total data points yang tadi sudah kita hitung dikalikan dengan 100 sama agar nanti outputnya berbentuk presentase. Baik, setelah kita menghitung rumus-rumus tadi, selanjutnya kita bisa memasukkan rumus tadi ke dalam data frame-nya. Di sini kita menggunakan kelas yang range-nya dari 1 sampai dengan data kelompok plus 1 sampai dengan jumlah kelompok yang kita tentukan. Kemudian batas bawah. Di sini batas bawah min 1 round 2. Fungsi dari round ini fungsinya yaitu untuk memberikan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk frekuensi kelas sama kita tinggal memasukkan yaitu frekuensi .values. Value di sini agar nanti outputnya itu value-nya yang muncul. Sama yang lainnya frekuensi kumulatif lebih dari kurang dari dan relatif tinggal memasukkan rumus yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian karena ini tadi bentuknya fungsi, kita bisa return hasil. Oke, selanjutnya ini adalah fungsi untuk menampilkan grafiknya. Di sini fungsi tampilan grafik, yaitu kita menggunakan fungsi plt
di mana PLT bar di sini untuk sumbu X-nya kita isi dengan kelas dan sumbu Y-nya kita isi dengan frekuensi kelas. Di sini frekuensi kelas bisa nanti kita ganti sesuai dengan output grafik apa yang kita inginkan. Misalkan frekuensi kumulatif kita bisa ganti, frekuensi kumulatif kurang dari kita bisa ganti. Nah, kemudian untuk sumbu X-nya nanti kita ganti dengan batas bawah dan batas atas. Oke, selanjutnya langsung kita lihat ke grafiknya aja. Nah, di sini sebelum kita menentukan grafik, kita di sini mengoutput data-data sesuai dengan kolom yang kita inginkan. Di mana di sini kolomnya ini bisa kita ganti sesuai dengan kolom yang kita inginkan. Contohnya di sini work hours per week, kemudian data normal sama dengan kita masukkan fungsi normalisasi data, kemudian DF kelompok kita masukkan fungsi pembagian kelompok yang ada di atas yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini 13 karena kita menggunakan 13 kelas. Kemudian kita print DF kelompok, ini untuk mengeprint data-datanya, dan ini fungsi untuk mengeprint grafik-grafiknya. Langsung saja kita lihat grafiknya. Nah, ini untuk grafik distribusi frekuensinya, sumbu X-nya diganti menjadi batas atas dan batas bawah. Kemudian ini untuk grafik frekuensi kumulatif lebih dari. Kemudian ini untuk grafik kumulatif kurang dari. Ini diagram OGIF-nya. Kemudian ini frekuensi relatif dalam bentuk persen. Kemudian ini frekuensi kumulatif kurang dari dalam bentuk persen juga. Dan ini kumulatif lebih dari dalam bentuk persen. Serta ini OGIF dari frekuensi relatif kumulatif. Dan untuk kolom-kolom lainnya, fungsi-fungsinya sama, tinggal mengganti nama kolomnya saja. Baik, mungkin sekian penjelasan demo program UTS Statistika Komputasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.